China dengan Rusia terlihat semakin mesra meski diterpa tekanan negara-negara barat. Bahkan Presiden China Xi Jinping menyebut hubungan China-Rusia seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi negara-negara besar. Menurutnya, hubungan China dan Rusia berhasil bertahan di tengah gejolak perubahan lingkungan internasional belakangan ini. Ditambah sanksi barat yang menghujani Rusia akibat serangannya ke Ukraina. Sementara China juga banyak dilempari tuduhan oleh negara-negara barat, salah satunya Amerika Serikat. Lantas, mengapa hubungan mereka tetap mesra di tengah banyaknya tekanan barat? Mei 2024, Presiden China Xi Jinping menyambut kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Pertemuan itu menjadi kunjungan pertama Putin setelah kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk jabatan kelimanya. Pada pertemuan tersebut, Putin dan Xi mencapai 5 kesepakatan terkait hubungan bilateral kedua negara. Pertama, kedua negara sepakat untuk saling mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara. Yang kedua, China dan Rusia berkomitmen untuk bekerja sama yang saling menguntungkan. Ketiga, China dan Rusia sepakat untuk terus menjaga persahabatan abadi sebagai landasan hubungan mereka. Keempat, China-Rusia berkomitmen untuk mengarahkan tata kelola global ke arah yang benar. Kelima, kedua negara itu memegang teguh keadilan dan memilih jalur politik untuk menyelesaikan berbagai konflik. Selain mencapai kelima kesepakatan itu, pertemuan itu sekaligus merayakan 75 tahun hubungan bilateral Rusia-China. Putin merasa bangga dengan hasil hubungan negaranya dengan China, terutama dari segi ekonomi. Pasalnya, pada tahun ini, perputaran perdagangan kedua negara itu meningkat pesat mencapai 240 miliar dolar. Di sisi lain, eratnya hubungan kedua negara itu justru dinilai membuat ekonomi Rusia menjadi semakin bergantung pada China. Pasalnya, akses Rusia terhadap sebagian besar sistem perdagangan internasional telah terbatas akibat sanksi dari Barat. Tekanan Barat itu tidak hanya menyasar Rusia, melainkan juga China yang selalu berada di sisi Rusia. Namun tekanan tersebut tidak menghalangi pertemuan Rusia dan China. Putin dan Xi sendiri diperkirakan telah bertemu lebih dari 40 kali. Banyaknya pertemuan tersebut juga dinilai semakin mempererat hubungan personal antara keduanya. Eratnya pertemanan itu mulai terlihat pasca invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Meski Rusia mendapat kecaman internasional, China tetap konsisten berada di sisi Rusia. Hal itu pun membuat Barat yang merupakan oposisi terbesar Rusia mulai memperluas tekanannya kepada China. Pasalnya, China dikhawatirkan ikut berkontribusi membantu invasi Rusia ke Ukraina. Barat juga kerap menuding China memberi bantuan perang ke Rusia. Namun hal itu selalu dibantah China sebagai tuduhan tidak berdasar terhadap hubungan dagang China dan Rusia. Meski begitu, AS menyatakan akan terus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan China yang memasok pertahanan Rusia. Untuk saat ini, Rusia dan China dinilai punya pandangan yang sama terhadap Barat. Bagi Xi dan Putin, Barat merupakan musuh yang berniat melemahkan kekuasaan mereka lewat penyebaran demokrasi. Pasalnya, Putin dan Xi merasa rezim otoriter lebih menguntungkan dalam menghadapi tantangan dunia modern. Ditambah, Rusia dinilai benar-benar telah memutus hubungan dengan Barat. Sehingga, meski perang Rusia-Ukraina berakhir, sangat kecil kemungkinan Rusia menormalisasi hubungan dengan Barat. China juga berada dalam pusaran persaingan geoekonomi dan teknologi yang semakin ketat. Maka dari itu, situasi saat ini dinilai akan menjadi proses kerenggangan dan konfrontasi yang berkepanjangan antara Rusia dan Barat. Namun situasi ini akan mendorong Rusia dan China semakin dekat. Hal itu disampaikan oleh pengamat Alexander Gabuev pada Rabu 15 Mei 2024. Russia has burned the bridges with the West. No matter how war in Ukraine ends, it's unlikely that we're going to see an ultimate resolution where
Russia is able to normalize its ties to Europe and the United States, sanctions going away and so on. Like, I don't think that this is possible, at least at this point. So it will be a durable process of estrangement and confrontation between Russia and the West that can be dangerous. And then China is also in this downward spiral of deepening geoeconomic tech competition that also has a security dimension. That will be the forces that drive Russia and China closer to each other. AS yang gusar melihat kedekatan Cina-Rusia sempat merayu Cina agar mengurangi hubungannya dengan Rusia. Kala itu, Menlu AS Antony Blinken terbang ke Cina untuk menyampaikan kekhawatiran Barat. Namun, sikap Xi Jinping justru berusaha untuk semakin memperdalam hubungan Cina dan Rusia. Cina juga menegaskan penolakannya atas tekanan AS terhadap hubungan Rusia-Cina. Cina merasa AS punya standar ganda karena melarang Cina melakukan ekspor-impor senjata dengan Rusia. Namun AS sendiri terus memasok senjata ke Ukraina. Hubungan Cina dan Rusia seolah tak tergoyahkan bahkan oleh tekanan dari Barat. Kesolidan Rusia-Cina itu sudah berlangsung sejak Rusia masih menjadi bagian Uni Soviet. Kala itu, Uni Soviet menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Cina, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Cina pada 1 Oktober 1949. Kemudian, pada 1950, Cina yang baru tumbuh sebagai negara menyepakati perjanjian persahabatan dengan Uni Soviet yang sudah menjadi kekuatan super global. Pada masa-masa itu, Uni Soviet aktif mengirimkan bantuan ke Cina, seperti mengirim 11.000 ahli untuk membangun kembali Cina pada 1954 sampai 1958. Meski tampak akrab, pada awal-awal persahabatan mereka, kedua negara itu sempat bersitegang sampai berpisah. Periode yang disebut perpisahan Cina-Soviet itu terjadi pada tahun 1980. Kala itu perjanjian Cina-Soviet yang ditandatangani pada 1950 akhirnya kadaluarsa. Namun Cina enggan memperpanjang perjanjian tersebut. Penolakan itu merupakan imbas dari konflik perbatasan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Penolakan Cina itu pun akhirnya resmi memutus hubungannya dengan Soviet. Namun, kedua negara itu kembali menggelar dialog guna menormalisasi hubungan pada tahun 1982. Hubungan Cina-Rusia kembali pulih pada 1989 yang ditandai dengan kunjungan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev ke Cina. Meski 2 tahun kemudian Uni Soviet runtuh, hubungan dengan Cina tetap bertahan dan dilanjutkan oleh Rusia. Hubungan baik Rusia-Cina itu tidak hanya terjalin dari aspek kenegaraan. Kedua pemimpin mereka juga punya relasi personal yang erat. Xi Jinping menyebut Putin sebagai sahabat dan kolega terbaiknya, sementara Putin menyebut Xi Jinping sebagai sahabat baik. Pada 2019, Xi mengunjungi Rusia dan memuji kuatnya hubungan ekonomi antar kedua negara. Dalam kunjungan itulah Xi Jinping menyebut Putin sebagai sahabat baiknya dan menyatakan peningkatan hubungan bilateral. Beberapa hari sebelum memulai serangan ke Ukraina, Putin menyambangi Beijing. Dalam kunjungan itu, Putin dan Xi Jinping menyatakan kemitraan negara mereka tidak ada batasnya. Xi Jinping sendiri tidak pernah mengecam keputusan Rusia yang melancarkan serangan ke Ukraina. Setelah menjalani masa jabatan ketiganya, Xi Jinping kembali mengunjungi Moskwa pada Maret 2023.
Pertemuan itu menegaskan kembali hubungan dekat mereka meski Beijing berupaya tampil sebagai mediator netral bagi Ukraina. Beberapa bulan setelahnya, Putin membalas kunjungan Xi pada Oktober 2023. Kunjungan itu dinilai menjadi pertemuan pribadinya dengan Xi yang ia sebut sebagai teman lama. Padahal, kala itu Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat penangkapan atas Putin. Namun Putin menyatakan konflik global baik di Ukraina maupun Gaza akan semakin memperkuat hubungan Cina dan Rusia. Rayuan dan ancaman Barat terhadap Cina atau Rusia seolah tak bisa menggoyahkan kedekatan kedua negara tersebut. Ditambah kunjungan Putin ke Cina pada Mei 2024 seolah semakin mempertegas eratnya hubungan Rusia-Cina. Dalam kunjungan itu, Xi bertekad untuk menjalin kerjasama dengan Rusia secara lebih mendalam. Ia memastikan Cina akan siap menjadi mitra yang baik dan akan terus menjaga kepercayaan Rusia. Di sisi lain, Putin juga menyatakan kedekatan Rusia-Cina akan menjadi penyeimbang bagi geopolitik. Sehingga geopolitik internasional tidak hanya dikuasai oleh hegemoni negara tertentu saja. Untuk tahu berita terkini lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Kompas.com. Jernih melihat dunia.